Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tujuan kita berpuasa, Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita berpuasa adalah untuk agar kita menjadi orang-orang yang memiliki keahlian yang khusus, orang-orang yang istimewa yang dinamakan takwa. Takwa ini banyak sekali yang mendefinisikan, mulai daripada ulama, sahabat, hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun dari kesemua definisi ini, jika kita kesimpulkan, maka takwa ini adalah ketika kita sudah menjadi baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi baik kepada sesama manusia. Karena itu, orang yang ibadahnya rajin, sholat tahajudnya rutin, Senin Kamisnya dijalankan setiap pekannya, namun dia hubungan sesama manusianya buruk, maka dia belum dikatakan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun orang yang hubungan sesama manusianya baik, dia senang bersedekah, dia tangannya ringan untuk membantu, dia mudah untuk dimintai pertolongan dengan sesama manusia, namun dia enggan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga belum dikatakan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika mengingatkan kita tentang takwa, pasti Rasulullah dan kebanyakan dibarengi dengan hubungan manusia dengan manusia. Salah satunya adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah engkau dimanapun engkau berada, dan iringilah perbuatan yang buruk dengan yang baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapuskan keburukan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Di sini dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita mempergauli atau bergaul dengan sesama manusia, baik itu Muslim ataupun di luar Muslim, dengan akhlak yang baik. Ini orang-orang yang dipesani kepadanya ketakwaan. Begitu juga dengan kita. Maka jamaah salat Jumat rahimakumullah, ada juga hadis yang menyatakan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan berakhlak baik dengan sesama Muslim, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk saling membenci, wala tajassasu, wala tabaghadu, gitu. Dan selanjutnya, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan at-taqwa hahuna wa yusiru ila sadrihi salasa marrat.
Ketika Rasulullah SAW memerintahkan kita jangan saling mendengki, jangan saling menyakiti, jangan saling menghibah sesama muslim. Seorang muslim itu saudara untuk muslim yang lain, tidak boleh saling menzolimi. Kemudian Rasulullah SAW baru menyatakan takwa itu ada di sini sambil menunjuk dadanya 3 kali. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Maka puasa yang kita jalankan pada hari ini, kalau kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjamin kita ini menjadi orang-orang yang berkemampuan khusus, orang-orang yang istimewa yang disebutkan takwa. Yang ketakwaan kita ini akan membawa kita menjadi orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi orang yang disenangi oleh sesama manusia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang menyatakan bahwa as-siyamu junnah fala yarfuth wala yajhal wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni shaimun. Puasa itu adalah perisai. Maka ketika orang berpuasa, janganlah dia berkata kotor dan jangan pula bertindak bodoh. Jika ada orang yang hendak mengambil haknya, hendak berdebat dengannya, maka katakanlah saya sedang berpuasa, saya sedang berpuasa. Dalam puasa ini kita akan mampu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perintah-perintah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam serta larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan larangan-larangan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang mungkin ketika di luar bulan Ramadan kita sulit untuk melaksanakan ini. Makanya kalau misalnya kita benar-benar menjaga puasa ini, tidak hanya dengan hal-hal yang membatalkan puasa saja, namun lebih daripada itu kita menjaga dari sesuatu yang akan mengurangi dapatnya pahala kita, pahala puasa kita, ataupun membatalkan pahala puasa kita. Maka kata Rasulullah SAW, apabila puasa itu adalah perisai, dia akan senantiasa melindungi orang tersebut, akan melindungi, maka janganlah perlindungannya tadi dibatalkan dengan dia berkata-kata kotor, kemudian bertindak bodoh, atau bertindak dengan kebohongan dan lain sebagainya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada qaulaz zur wal amalu bih wal jahlu falaysa lillah hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Jikalau orang tidak mau meninggalkan berkata bohong, kemudian beramal dengan kebohongan, kemudian dia bertindak bodoh, berkata-kata bersenda gurau yang tidak ada manfaatnya, kemudian berteriak-teriak yang gak jelas, ini memang tidak akan membatalkan puasa, namun ini akan mengurangi pahala puasa. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau tidak mampu meninggalkan itu, tidak mau meninggalkan kebohongan, tidak mau meninggalkan tindakan bohong dan tindakan-tindakan bodoh yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak inginkan haus dan lapar seseorang tersebut dari puasanya. Maka banyak sekali hadis-hadis yang bisa kita amalkan. Kata Rasulullah SAW di lain hadis ada mengatakan bahwa min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan, di antara baiknya Islam seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Di dalam puasa yang halal itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ditinggalkan sementara. Bahkan hal-hal yang tidak bermanfaat di dalam puasa itu dijaga agar kita tidak melakukannya. Agar kenapa? Karena agar Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho terhadap kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pahala yang maksimal kepada kita. Karena puasa ini tidak ada ganjaran yang pastinya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membalasnya sendiri. Karena itu jamaah salat Jumat rahimakumullah, di sisa-sisa puasa kita yang tinggal 6 hari atau 7 hari ini, marilah kita cross check. Marilah kita introspeksi, marilah kita evaluasi
sudah benarkah puasa kita? Sudah sesuaikah puasa kita sesuai yang diingini oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya? Sudahkah kita meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk kita? Sudahkah kita meninggalkan hal-hal yang tidak berguna bagi kita dan kita mengisinya dengan hal-hal yang sifatnya baik dan bermanfaat bagi kita semua? Karena itu, jika kita mampu melaksanakan puasa ini dengan sebaik-baiknya, mudah-mudahan la'allakum tattaqun, semoganya Allah yang semoganya itu lebih pasti daripada semoganya manusia, ini akan benar-benar terwujud dalam diri kita pribadi, sehingga kita bawa dimanapun kita berada, sehingga ketakwaan ini kita bawa ke kantor-kantor, ke pasar-pasar dan lain sebagainya, sehingga mudah-mudahan dengan keluarnya kita nanti mengakhiri daripada bulan Ramadan dengan tarbiyah bernama puasa ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita sehingga kita menjadi orang-orang yang benar-benar memiliki ketakwaan dan akhlak yang baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril